Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'da. Saudara-saudaraku kaum muslimin muslimat yang kami hormati, berkembang dalam pola pikir masyarakat bahwa politik itu adalah kotor, politik itu adalah kejam dan lain sebagainya. Itu semuanya bisa jadi benar, tapi tidak sepenuhnya pasti benar semuanya. Bagaimana politik itu sendiri dalam pandangan agama Islam? Mari kita coba mengkaji ayat-ayat Allah ataupun perintah-perintah Allah dalam kaitannya dengan masalah politik. Di antaranya dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada kita semua untuk meletakkan, untuk memberikan amanat-amanat itu kepada ahlinya. Ini adalah bagian dari pengertian kita wajib memilih seorang pemimpin, ataupun istilahnya perintah Allah agar kita ikut berpolitik itu sendiri. Wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Ketika kita menghukumi di antara manusia itu hendaknya kita menghukumnya dengan adil. Dengan adil, dengan keyakinan kita sepenuhnya mana yang paling baik, itulah yang harus kita pilih. Antahkumu bil 'adl. Keputusan kita tidak boleh dipengaruhi dengan apapun, entah itu dengan riswah, suatu pemberian dari calon, ataupun kontrak-kontrak politik dan lain sebagainya. Hendaknya ketika kita memilih harus dengan jernih, dengan pikiran yang jernih, memilih pemimpin, memilih calon pemimpin dari yang paling terbaik yang ada. Kemudian ayat seterusnya juga menggambarkan kewajiban kita untuk berpolitik itu dampaknya adalah ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, wahai orang-orang yang beriman, hendaknya kalian semua taat kepada Allah, taat kepada Rasul dan pemimpin di antara kalian semua. Ketika kita taat kepada Allah, taat kepada Rasul itu sudah mutlak, kita wajib taat, tetapi kita juga diperintahkan oleh Allah untuk mentaati seorang pemimpin. Maka ketika kita tidak memilih, kita tidak ikut berpolitik, maka bisa kemungkinan besar pemimpin-pemimpin itu adalah pemimpin yang tidak diharapkan dalam agama Islam itu sendiri, ataupun yang tidak berpihak terhadap agama itu sendiri. Karena nanti akibatnya sebagaimana yang telah diungkapkan oleh ulama-ulama fikih, ulama-ulama fikih telah menggambarkan dalam sebuah kaidahnya adalah idza wusidal amru li ghairi ahlihi fantadiris sa'ah. Ketika suatu masalah itu dipegang oleh orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah akan kehancuran itu sendiri. Oleh sebab itu kita wajib untuk mengikuti berpolitik, untuk memilih pemimpin yang paling kita yakini itulah yang paling baik. Kemudian juga ada ungkapan-ungkapan ulama yang didasari adalah as-siyasatu far'un min furu'is syariah. Jadi siasat berpolitik itu adalah bagian dari perintah hukum syariat yang harus kita laksanakan. Karena secara akliyah mungkin bisa digambarkan ad-da'wah bil qanun ahkamu minad da'wah bit tabligh awan nasihah. Ketika kita dakwah dengan menggunakan peraturan, itu tentunya lebih efektif, lebih kuat dibandingkan ketika kita dakwah hanya sebatas dengan menyampaikan saja ataupun hanya sebatas dengan nasihat. Oleh sebab itu siasat tidak boleh ditinggalkan oleh kita sebagai umat Islam. Kita berharap agar nanti yang menjadi pemimpin adalah orang-orang yang benar-benar ahli, sehingga bisa menentukan suatu konun ataupun aturan-aturan yang tidak bertentangan dengan syariat itu sendiri. Kemudian ketika kita berpolitik, ada suatu ungkapan hadis Nabi Muhammad SAW yang harus kita perhatikan. Dalam sebuah hadisnya Nabi kita Muhammad SAW telah bersabda, ar-rasi wal murtashi finnar.
orang yang menyuap dan orang yang disuap itu di dalam neraka. Artinya adalah hukum suap menyuap itu adalah haram secara fikih, secara syariat agama Islam. Suap menyuap itu hukumnya adalah haram. Ketika itu haram, maka berakibat sangat fatal bagi kehidupan umat Islam itu sendiri. Kullu lahmin nabata minal haram fannaru aula bihi. Setiap daging yang tumbuh dari rizki yang haram, maka tempatnya adalah neraka. Ini ulama-ulama tasawuf kadang-kadang menggambarkan ataupun menafsirkan pengertian ini adalah orang yang makan makanannya adalah dari yang haram, biasanya sulit atau begitu berat untuk melakukan amal ibadah kebaikan. Tetapi ketika kemaksiatan begitu sangat mudahnya dia melakukannya, begitu semangatnya ketika dagingnya tumbuh dari rizki yang haram itu sendiri. Kemudian di sisi lain juga ada suatu ungkapan, kullu ibadatin tasmilu ala rizki haramin mardudatun. Setiap amal ibadah yang disertai dengan rizki yang haram, maka amal ibadah itu sendiri pun tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan pengertian demikian, maka hendaknya kita semaksimal mungkin, semampu mungkin untuk menghindari riswah itu sendiri. Baik para calon untuk hendaknya tidak memberi sesuatu kepada para pemilih, begitu juga para pemilih hendaknya tidak mau menerima apapun pemberian dari siapapun yang tujuannya untuk mempengaruhi keputusan kita memilih siapa yang harus kita pilih itu sendiri. Contoh mungkin dari ibadah yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena disertai dengan rezeki yang haram. Misalkan masyarakat telah mendapatkan baju atau kain dari pasangan calon, kemudian dipakai untuk sholat, maka sholatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu ya, sungguh sangat ironis hanya dengan tujuan-tujuan yang begitu kemudian mengorbankan amal ibadah masyarakat dengan kain ataupun telekung para ibu-ibu majelis taklim dan lain sebagainya, kemudian sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu banyak sekali terjadi di masyarakat ketika sholat memakai baju, misalkan baju yang bergambarkan calon dan lain sebagainya ataupun kain. Itu satu contoh istilahnya akibat buruk, akibat negatif dari riswah itu sendiri. Dari riswah itu sendiri, sehingga amal ibadah masyarakat pun tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya gara-gara masalah yang sepele itu sendiri. Oleh sebab itu hendaknya kita sebagai umat Islam ada perhatian yang demikian itu agar supaya amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena semuanya itu ada pemberian ataupun janji ataupun kontrak politik itu sendiri pada dasarnya hanyalah mempengaruhi ataupun mengikat kebijakan-kebijakan yang akan diambil pemimpin ketika calon itu jadi. Padahal secara kaidah agama adalah tasarruful imam manutun bimaslahatil ummah. Jadi kebijakan-kebijakan yang diambil oleh seorang pemimpin hendaknya harus digantungkan, harus disandarkan untuk kemaslahatan umat, bukan kemaslahatan pribadi, kemaslahatan kelompok ataupun orang-orang yang hanya berkontak politik dengan mereka. Oleh sebab itu hindarilah suatu pemberian, janji, kontak politik dan lain sebagainya yang semuanya itu hanyalah akan memakmurkan sebagian tetapi menyengsarakan sebagian yang lain. Kemudian juga banyak permasalahan dalam politik, dalam proses pilkada itu sendiri dan lain sebagainya. Banyaknya masyarakat yang pesimis, yang tidak mempunyai harapan lagi dengan politik itu sendiri. Akhirnya mereka lebih memilih untuk golput, tidak memilih karena tidak ada harapan dari calon-calon yang dipilihnya. Ada ungkapan adalah siapapun yang jadi pemimpin ya gini-gini saja, tidak ada perubahan dan lain sebagainya. Pada dasarnya ungkapan yang seperti itu adalah sesuatu yang tidak tepat dalam pandangan agama. Karena agama kita Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menggambarkan atau memerintahkan wala tayasu mir rauhillah,
hendaknya kita jangan sekali-kali mempunyai rasa putus asa akan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya kita jangan sekali-kali punya rasa putus asa akan rahmat Allah Subhanahu wa taala, karena orang yang putus asa akan rahmat Allah Subhanahu wa taala itu digambarkan oleh Allah adalah sifat dari orang-orang kafir itu sendiri. Orang kafir itu sendiri. Kewajiban kita hanyalah berikhtiar. Kewajiban kita hanya berikhtiar untuk memilih siapa calon yang paling kita yakini yang paling baik. Itulah yang harus kita lakukan. Adapun hasil dari nanti siapa yang jadi, nanti bagaimana kebijakan itu baik atau buruknya dan lain sebagainya, itu adalah sudah menjadi ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa taala yang tidak mungkin bisa dihindari. Akan tetapi kita sebagai manusia hanya berkewajiban untuk ikhtiar, berusaha memilih dari calon-calon itu sendiri yang paling kita yakini yang paling baik, agar Allah merubah kehidupan kita di akhir nanti. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan merubah keadaan sebuah kaum ketika kaum itu sendiri tidak mau berusaha untuk merubahnya. Yang wajib kita lakukan hanyalah ikhtiar, Allah lah nanti yang akan merubah. Untuk sebab itu kita tidak boleh golput dalam pilkada nanti ini. Mari kita berusaha menata hati. Kita niati ketika kita memilih pemimpin adalah kita niati kita melakukan perintah Allah, agar apa yang kita lakukan adalah bagian dari amal, dari ibadah yang kita lakukan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita golput sama saja dengan al-ridho bil maksiyah. Ketika kita putus asa ataupun pesimis, masyarakat demikian terus, kemudian kebijakan misalkan kita anggap itu suatu kemaksiatan dan lain sebagainya, kalau kita diam berarti kita telah ridho dengan kemaksiatan. Ar-ridho bil maksiyah, sedangkan ridho dengan maksiat adalah kemaksiatan juga. Oleh sebab itu mari kita berusaha untuk menggunakan hak pilih kita gunakan semaksimal mungkin, sebaik mungkin. Sebaiknya kita istikharah terlebih dahulu ketika kita akan memilih, kemudian hindarilah praktek-praktek riswah dalam pemilihan ini sendiri. Kami mempunyai berharap, bermohon kepada para calon hendaknya tidak memberi suatu pemberian sebelum terjadinya proses pemilihan itu, karena pemberian Anda yang Anda berikan sebelum proses pemilihan itu hanyalah akan membawa bapak-bapak ke dalam api neraka. Tetapi sekiranya hendak memberikan sesuatu, berikanlah nanti setelah pemilihan, agar pemberian itu menjadi sedekah yang menyebabkan bapak nanti akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, dimasukkan Allah di dalam surga-Nya. Tetapi sekiranya diberikan sebelum pemilihan itu adalah bagian dari riswah. Ketika riswah, maka pemberian itu sendiri justru yang akan menjerumuskan bapak ke dalam api neraka. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami maaf, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.